Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina fala halamudillahu fala halamudil. Nah, teman-teman ya, para sahabat ya. Bang Jack tadi sempat menaiki bukit ya, sempat turun bukit, naik bukit ya. Insyaallah ya, Bang Jack sudah sampai di kediamannya tempat Mak Datuk ya. Alhamdulillah Bang Jack ini ingin mengawasi Mak Datuk ya, bagaimana kabarnya, kan lama sekali tidak berjumpa dengan Mak Datuk ya. Sesuai dengan permintaan kalian katanya, Bang Jack kunjungi tempat Mak Datuk ya kalau terjadi apa-apa. Nah, teman-teman ya, mungkin Bang Jack tadi sudah berjalan lama sekali. Bang Jack tadi sudah berjalan sekitar 4 sampai 6 jam. Bahkan lama sekali Bang Jack sampai tadi kan, banyak sekali rintangan. Nauzubillah min dzalik, untungnya tidak terjadi apa-apa. Dan insya Allah teman-teman ya, Bang Jack ini kan mungkin sebentar lagi akan sampai ke tempatnya Mak Datuk. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri kan, Bang Jack juga kaget tadi kan. Kok banyak sekali tempat ini, seperti tempat yang banyak iblis, yang banyak setan teman-teman ya. Bahkan Bang Jack sempat melewati 3 sungai, sempat melewati daerah-daerah rawan ya kan. Bahkan tadi banyak-banyak sekali orang-orang yang tidak Bang Jack kenal, bahkan mereka itu seperti arogan. Tapi alhamdulillahnya Bang Jack tidak kenapa-napa teman-teman ya. Nah, tadi kan Bang Jack sudah menelpon Mak Datuk ya, bahwa Bang Jack ini akan berkunjung ke tempat Mak Datuk ya, ingin bersilaturahmi karena terlalu banyak yang ingin Bang Jack sampaikan kepada Mak Datuk. Dan alhamdulillahnya tepat pada hari ini Bang Jack itu berkunjung ke tempatnya Mak Datuk ya. Nanti kalau kita sudah berjumpa dengan Mak Datuk, kita akan berbincang-bincang, kita akan menjalin silaturahmi ya, insya Allah. Nah teman-teman, tetap ikuti perjalanannya ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Itu yang paling penting untuk teman-teman, karena itu adalah suatu dukungan untuk kami. Dan alhamdulillah kita akan sebentar lagi sampai. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini Bang Jack saja yang masih muda ya, menanjak gunung, turun gunung, apa saja tersengang-sengang, apalagi Mak Datuk yang tiap hari. La ilaha illallah. Nah, kita sudah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Kita sudah sampai teman-teman ya, tempatnya Mak Datuk nih. Mak Datuk, Allahu Akbar. Nih, maaf ini Mak Datuk ya. Assalamualaikum. Wah, ini maaf nih Mak Datuk ya, memakai sepatu ini. Allah. Oh, kau datang sendiri. Alhamdulillah aku datang sendiri. Angin apa kira-kira yang mau? Kan banyak yang menanyakan Mak Datuk ya, katanya tuh kan banyak sekali rintangan yang Mak Datuk hadapi. Oh iya. Katanya Mahesa ini makin merajalela. Oh iya benar, itu benar. Bahkan katanya Bung Laga ini katanya nambah arogan. Benar sekali. Maka dari itu Bang Jack ingin bersilaturahmi. Mungkin kan Bang Jack ini kan meminta bantuan juga kepada Mak Datuk kan, kalau terjadi apa-apa dengan Bang Jack kan. Makanya Bang Jack ingin bersilaturahmi kepada Mak Datuk. Tapi alhamdulillah Mak Datuk sehat ya. Alhamdulillah. Seperti yang Bang Jack lihat, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi dalam misi dari Bang Jack di utara itu, di utara. Di utara. Nah, itu memerangi dari musuh-musuh kita yang seperti apa? Kalau dibicarakan Mak Datuk ya, Masya Allah, mereka tuh seperti setan iblis. Masya Allah. La ilaha illallah Rasulullah ya. Berarti mereka sama dengan Mahesa dan Bung Laga ini. Bahkan sama, hampir 11-12. Masya Allah. La ilaha illallah. Jadi berarti intinya dunia kita ini tidak akan pernah aman Benar. Mereka masih ada di muka bumi. Benar itu Mak Datuk, benar. Jadi kalau kau berapa orang di sana dari spiritual kita? Itu hanya aku dan dengan Ki Jagabaya. Bagaimana Jagabaya? Keadaan Jagabaya? Alhamdulillah dia baik. Cuman kan terjadi kemarin itu kan dia sempat bertarung dengan para preman lah ya kan. Tapi alhamdulillahnya Ki Jagabaya dapat selamat. Berarti dia tidak bisa ikut kemari ya? Tidak bisa ikut kemari. Karena kan yang ditakutkan Padepokan kalau tinggal nanti dihantam lagi oleh preman. Benar-benar sekali. Sebenarnya Mak Datuk ini kan sudah ngontrak di pinggiran kampung. Tapi berhubung
rasanya Mbak Datu ini kangen dengan tempat-tempat seperti ini dengan kesunyian-kesunyian. Makanya Mbak Datu hari ini setiap bahkan kadang-kadang tiap hari Mbak Datu sempatkan diri untuk mengenal. Benar. Di samping itu juga mereka ini bahkan tadi aku sudah bertemu dengan Ki Buyut Nutrogo bersama Udin Botak ya. Dia itu kemarin sudah kupatah-patahkan. Masya Allah. Buyut itu sudah kupatahkan kakinya. Allahu Akbar. Nah, sedangkan Udin Botak ini sudah kupatahkan tangannya. Mereka datang ke kontraku. Aku pas mau berangkat ke hutan, mereka mencegah aku dengan alasan ingin meminta obat. Itu katanya. Nah, tapi memang otak mereka ini masih culas. Dari obat tetap mau mustika dan pusaka. Nah, yang ingin ku katakan kepada Lajek Aloy, di sini ada misi tertentu yang akan dilakukan oleh Mahesa dan Bung Laga. Karena sepertinya sepekan ke depan mereka ini ingin mengambil pusaka yang ingin menandingi dari pusaka mana itu katanya. Itu juga yang diucapkan sama Kinotorogo dan Udin Botak. Sepertinya mereka memang sudah bersatu. Sedangkan mereka ini Udin Botak sudah bersatu dengan Mahesa dan Bung Laga. Bukannya Udin Botak Iya, Udin Botak itu spiritual, orang baik. Seperti kita orang baik, tapi hanya sekelumit uang, secuit uang, itu sudah membalikkan otak dan pikiran. Nauzubillah min zalik. Masya Allah. Inilah yang sekarang ini aku hadapi. Jadi di sisi lain aku ini berhadapan dengan sahabat sendiri. Berarti selama ini Mbak Datu ini berperang dengan saudara sendiri. Nah, itu salah satunya. Karena bagaimana caranya saudara kita ini Udin Botak dan Buyut Nutrogo ini kembali lagi ke jalan yang benar. Itu saja yang harapkan dari Mbak Datu. Tapi saya ingin bertanya Mbak Datu ini ya. Silakan. Kata Mbak Datu kan mereka ini ingin menandingi pusaka dari Mbak Datu. Iya, benar sekali. Karena dengan begitu mereka ingin menguasai seluruh pusaka, maka tidak menutup kemungkinan setelah Mbak Datu mungkin dia akan menemui Jagamaya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena dengan pusaka-pusaka tersebut mereka ingin menyatukan satu kekuatan, yakni menjatuhkan dari sosok pemimpin Bang Rai. La ilaha Pemimpin illallah. kita itu. Ini Mbak Datu ya. Selain banyaknya kita nih rintangan kan, banyak kita preman-preman ini. Saya ingin bertanya ini Mbak Datu. Iya, silakan. Saya saja baru sekali ke tempat Mbak Datu ya. Iya. Turun gunung, naik gunung, turun lagi, naik lagi, lewatin berapa sungai kan. Iya benar. Itu saya yang masih muda saja. Iya. Berdesah-desah. Iya. Iya benar. Napas saya saja sampai ngos-ngosan naik sini. Apalagi saya lihat Mbak Datu yang selalu tiap hari. Ya itulah yang terjadi karena Mbak Datu ini kan bukan orang-orang ya dulunya orang jahat. Benar. Ini dulu orang jahat. Tidak bisa Mbak Datu seperti ini tanpa ada dari sosok Bang Rai. Iya benar. Sosok pemimpin yang sudah bagaimana supaya Mbak Datu ini ke jalan yang benar. Dialah yang menuntun Mbak Datu seperti ini. Itu atas izin Allah juga. Benar ya. Jadi begini saja. Kalau kau sudah ada di sini, jadi akan lebih baik bagaimana nanti kau bisa menghentikan dari gerakan dari Mahesa dan Bung Laga ini untuk ke Gunung Selamat. Karena mereka ingin mengambil satu pusaka yang katanya tanpa tanding pusaka itu. Pusaka tersebut berada di mana, Mas? Di Gunung Selamat. Di Gunung Selamat. Nah, dia akan pergi ke sana bersama Bung Laga. Karena mereka ini aku rasa sudah putus asa untuk melawan kita. Makanya dia ingin mencari pusaka. Sedangkan mereka ini Udin Botak sudah bersatu dengan Mahesa dan Bung Laga. Bukannya Udin Botak Iya, Udin Botak itu spiritual, orang baik. Seperti kita orang baik. Tapi hanya sekelumit uang, secuit uang, itu sudah membalikkan otak dan pikiran. Nauzubillah min zalik. Masya Allah. Inilah yang sekarang ini aku hadapi. Jadi di sisi lain aku ini berhadapan dengan sahabat sendiri. Berarti selama ini Mbak Datu ini berperang dengan saudara sendiri. Iya, itu salah satunya. Karena bagaimana caranya
saudara kita ini Udin Botak dan Uyun Notorogo ini kembali lagi ke jalan yang benar. Itu saja yang harapkan dari Mak Datuk. Tapi saya ingin bertanya Mak Datuk ini Iya, ya. silakan. Kata Mak Datuk kan mereka ini ingin menandingi pusaka dari Mak Datuk. Iya, benar sekali. Karena dengan begitu mereka ingin menguasai seluruh pusaka. Bahkan tidak menutup kemungkinan setelah Mak Datuk mungkin dia akan menemui Jagabaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dengan pusaka-pusaka tersebut mereka ingin menyatukan satu kekuatan, yakni menjatuhkan dari sosok pemimpin Bang Rai, La ilaha pemimpin illallah. kita. Itu. Ini Mak Datuk ya. Hmm. Selain banyaknya kita nih rintangan kan, banyak kita apa namanya preman-premannya. Saya ingin bertanya ini Mak Datuk. Iya, silakan. Saya saja baru sekali ke tempat Mak Datuk ya. Iya. Turun gunung, naik gunung, turun lagi, naik lagi, lewatin berapa sungai kan. Iya benar. Itu saya yang masih muda saja Iya. berdesah-desah. Iya. Iya benar. Napas saya saja sampai ngos-ngosan naik sini. Apalagi saya lihat Mak Datuk yang selalu tiap hari. Ya itulah yang terjadi karena Mak Datuk ini kan bukan orang-orang, ya dulunya orang jahat. Benar. Mak Datuk ini dulu orang jahat. Tidak bisa Mak Datuk seperti ini tanpa ada dari sosok Bang Rai. Iya benar. Sosok pemimpin yang sudah bagaimana supaya Mak Datuk ini ke jalan yang benar. Dialah yang menuntun Mak Datuk seperti ini. Itu atas izin Allah juga. Benar. Ya. Jadi begini saja. Kalau kau sudah ada di sini, jadi akan lebih baik bagaimana nanti kau bisa menghentikan dari gerakan dari Mahesa dan Bung Laga ini untuk ke Gunung Selamat. Karena mereka ingin mengambil satu pusaka yang katanya tanpa tanding pusaka itu. Pusaka tersebut berada di mana Mak Datuk? Di Gunung Selamat. Di Gunung Selamat. Nah, dia akan pergi ke sana bersama Bung Laga. Karena mereka ini aku rasa sudah putus asa untuk melawan kita. Makanya dia ingin mencari pusaka yang pilih tanding yang bisa menandingi dari setan gober. Berarti mereka ini mencari pusaka yang untuk menandingi setan gober. Iya. Mungkin mereka tuh terganggu dengan pusaka Mak Datuk yang Karena setan gober begini, bukan masalah terganggu dan tidak terganggu. Apabila kita spiritual masih memiliki pusaka-pusaka yang ampuh, yang hebat, maka sudah barang tentu misi mereka tidak akan berjalan dengan mulus. Benar. Karena di satu sisi saja sekarang Mahesa dan Bung Laga sudah menghasut Udin Botak Allahu Akbar. untuk menikahkan saudara kita Uyut. Coba, Uyut sudah tua seperti itu. Sekarang kau tidak tahu bagaimana penampilan Uyut yang sebenarnya. Aku sudah lama sekali nih Mak Datuk tidak bertemu dengan mereka. Nah, itulah nanti kau akan melihat. Maka dari bagaimana sini Uyut. aku ini kan ingin bersilaturahmi juga kepada Uyut, kepada Udin Botak, ya kan? Iya. Kepada Bung Laga. Tetapi ku dengar ceritanya malah berbalik. Malah mereka ini kembali brutal. Iya. Bahkan katanya lebih parah katanya. Iya benar. Allah. Kalau kau melihat sosok Uyut saat ini, aku pun sudah geram sekali dengan tingkah dan laku, dengan celana yang begitu. Pokoknya dia seperti anak ABG. Bahkan di saat-saat tertentu dia sering berucap dan bernyanyi. Aku pernah mendengarnya di saat-saat sepi sunyi. Aku ingin ke tempat dia. Tapi apa senandungnya mati lampu, mati lampu. Allah sayang. Akbar. La Coba, ilaha illallah. ini kan luar biasa. Allah Akbar. Bagaimana bisa seperti ini kataku. Coba. Tapi kau betul sendiri ke sini. Betul aku sendiri Mak Datuk. Karena aku mendengar masih ada telapak kaki yang datang kemari Telapak kaki. yang mengikuti langkah diri. Tetapi aku dari Padepokan itu hanya sendiri. Tapi aku yakin, apakah kau bisa ke bawah? Itu tidak ada santan. Karena kalian terlalu banyak bicara. Banyak bicara. Jadi Ada apa tuh mau? yang mematahkan tangan Ya, sebelah kiri dari Iya. Bang Udin ini Mak Datuk. iya, itu mah hanya Kau mau menghina aku? supaya Hah? mereka- Menghina aku kau? supaya dia ini sadar. Supaya dia sadar. Kau tujuannya supaya dia ini sadar, tapi bukannya malah sadar, malah membabi buta seperti ini. Aku tidak akan pernah mematahkan leher kau, Mak Datuk. Serahkan saja mustika itu. Ya, kan sudah aku bilang kemarin sudah aku katakan, ambillah. Kau tidak bisa mengambil.
Berapa pun harganya, tinggal bilang kau. Ini dijual Mas Dato. Tapi sayangnya Mak Datuk tidak mau uang tadi. Uang haram. Iya. Iya Mas Dato ya. Kalian berdua ini munafik, tidak mungkin. Orang tidak mau uang, semuanya itu uang. Memang semuanya butuh uang Mas Dato ya, tetapi uang dari halal, bukan uang dari haram. Kau anak kemarin sore nih Jakaloy. Mas, Tidak sampai banyak omong, banyak ceramah. Kalau orang ceramah jangan di sini, ini Benar. hutan. Hanya burung yang ada serta tupai di sini. mereka berdua ini sudah tua, bukannya bertobat, bukannya malah memikirkan akhirat, malah memikirkan dunia Mas Dato. Salah kalian kalau mikir akhirat, pikirkan dunia dulu. Allah. Tahu? Ya. Surga itu memang tidak perlu dicari. Tapi keridhaan Allah yang kita cari. Kalau Allah sudah ridho, maka surganya akan diberikan. Bagaimana Allah akan ridho dengan perbuatan kalian, dengan uang-uang yang kalian dapatkan? Kita manfaatkan dulu ini. Tidak akan. Manfaatkan ini. Nah itulah. Dunia. Itu tidak akan ada keridhaan Allah. Maka Kami tetap kalian peduli. tidak akan pernah untuk menuju surga. Kenapa? Hah? Karena Allah tidak ridho dengan Kenapa apa yang Allah kalian tidak ridho? dapatkan. Hah? Karena uang yang kalian dapatkan dari hasil yang tidak benar. Emang dari mana Mbak Datuk? Uang Kau hasil tahu, ha? memeras. Tidak peduli kami. Uang warga. Kami apa? punya bos besar. Dengar Jakaloy. Hah? Kau anak kemarin sore, aku beritahu. Kami punya bos besar, punya besar. uang yang banyak. Banyak duit. Ya sudah suruh mencari yang lain saja, mengapa harus yang Mas Dato? saja kalian ikut kami. Ubah hidup kalian hidup di hutan sini. Udah pada gembel kalian di Ubah sini. seperti ini untuk apa? Reot, gembel. Walaupun gubuk seperti ini, setiap hari masih aku tengok. Aku masih senang dengan gubuk ini. Berarti- Aku masih kangen, ada rasa kangen hidup. Jarwo, berarti dia ini memang senang hidup di hutan, Mak Datuk. Benar benar. Cocok dia memang. Susah kalau kau Emang orang hutan susah memang susah berbicara dengan orang yang pikirannya agak Benar. tell me. Pikiran cetek. Nah, ini Mencari kedamaian Allah memang Akbar. sungguh sulit untuk mencari kedamaian. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mendapatkan kedamaian. Tidak seperti kami. Benar itu Mas Dato. Damai hati itu jika kita punya uang. Jika gembel seperti kalian, mana mungkin damai? lihat, Mas Jarwo. Kami bolong-bolong seperti ini. Iya. Kau ini masih muda aja Kaloy. Kau perlu uang. Bagaimana orang mau seperti kau ini? Hiasilah badan kau ini dengan pakaian yang mewah-mewah. Peringatan saja. Peringatan saja. Kalau mau sudah Ya sudah, kalian pergi saja lah. Kami ingin berbincang-bincang lagi kepada Kamu Mas silakan Dato. pergi. Kita saja kalau Lalu cara apa yang Sini, harus kami pergi. lakukan? Pusaka serta pusaka itu. ambil sini. Ambil. Ngajar itu. Ya sudah, kalian pergi. Kami tidak akan pernah pergi. Oh, nanti kalian tidak ingin pergi? Masih ingin di tempatnya Mbak Dato? Kami harus mendapat mustika itu. Serta pusaka itu. Tidak mungkin Mbak Dato memberi. Kau jangan ikut campur. Aku bukan ikut campur. Aku hanya melindungi. Aku berurusan dengan Mbak Datuk. apa mau? Berarti kalian juga berurusan denganku. Tangan kami putuskan lagi. Cukup satu saja, Jack. Berarti kau Jack kalau mau jadi pahlawan kesiangan bagi Mbak Datuk. Bukan menjadi pahlawan Benar. kesiangan. Berarti kau harus berurusan dengan kami. Antar saudara harus saling melindungi. Bukan seperti kalian. Ini mengkol. Kurang ajar Allah. Kurang ajar Datuk. Berarti kau punya kepandaian juga. Tapi bukan berarti Bang Udin kalah. Mereka ini kalau tidak memakai kekerasan rasanya susah. Memang Mbak Datu ya. Untuk mereka ini memang Apa kau? apa? Maksud? Hah? Kamu main licik? Main licik? Itu mau. Kurang ajar kau ini. Mbak Datu hanya menggunakan jari. Kalian sudah termundur. Datuk. Kau ini licik. Aku sudah tahu itu. Dan kalian pergi ya. Atau Kalian- Sudah pergi. Kalian beri obat Kalau kau memang berani, penawar. cari tempat yang lapang. Oh begitu. mencari tempat yang lapang. Di mana? Aku kasihan dengan kalian. Kita bukan untuk main bola. Untuk Benar. apa menjadi tempat yang lapang? Aku takut kalian jatuh nanti ke bawah gunung sana. Bahkan kita yang takut Mbak Datu ya. Karena Kami mereka siapkan lapangan kuburan untuk kalian. Oh, sudah menyiapkan lapangan kuburan. Di mana? Di mana lapangan? Ada di bawah. Ada di bawah. Ya sudah, kalian ke bawah saja. Kami dengan Mbak Datu ingin sini. Takut di Bang Udin. Takut katanya Mbak Datu. Berarti kau mau mati di sini kau. Berarti kami harus memaksa kau dan. Ingin melakukan apa kamu di kota? Kenapa? Urusan kami. Oh, kalian ini memang harus
dipatahkan. Kamu kata Bang Udin. Dengan kanan. Bang Udin. Jarwo, berhenti kau menghancurkan gubuknya Mbak Dato. Apa? Kenapa? Sudahlah. Kenapa? Sepak terjang kalian ini sudah tidak benar. Jadi alangkah baiknya kalian itu menyesali perbuatan kalian. Benar. Kembali ke jalan. Aku menyesal sekarang Mandatu. Aku ini kau mau menyesal. Allah. Menyesal kau? Hah? Masya Allah, memang tidak bisa demikian. Kau jangan ikut campur. Memang bahasa pelintir Pak. Kau memang sudah. Bagus Bang Udin. Sudah ada tangan yang patah. Kau masih seperti ini. Kenapa? Masih kurang Makanya sepertinya. malah sadar kalian ini malah menjadi jatuh. Jadi maksud kau, tanganku patah seperti ini aku datang. Hati-hati Mbak Dato. Aku cuma takut meremeh ini. Aku cuma takut. Tidak takut, tidak pernah takut. Ngajar. Hajar Jarwo. Aduh Bang Udin. Kita jangan jadi Tangan patah Bang Udin. Awas. Allah Akbar. Kau ini jadi mau jadi pahlawan siang. Aku tidak ingin menyakitimu dan botak ya. Kau jangan ikut campur kau. Aku bukannya ikut campur, aku hanya melindungi Mbak Dato sebagai saudaraku. Benar. Kau baru berapa hari kenal Mbak Dato? Aku sudah 2 tahun lebih kenal Mbak Dato ini. Oh jadi kau sudah 2 tahun lebih mengenal Mbak Dato. Tapi tetap masih tergelincir keimanannya. Hebat kamu Dato ya. Iya. Kau bilang saja kau pengecut kau ini. Berarti tobat itu tidak ada gunanya Mbak Dato. Tidak ada gunanya katanya Mbak Dato tobat. Apa lebihnya kalian, ha? Bertobat. Sudah dibilang mencari kedamaian itu sangat sulit Jarwo. Udin botak. Kami tidak perlu kedamaian, Dato. Kami butuh kesenangan. Senangan. Tangan kalian saja sudah patah. Cocok sekali Mbak Dato ya. Iya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Kenapa? Kalau tangan patah, lantas bagi kalian kami sudah tidak ada guna lagi bagi orang lain. Hah? Tangan patah saja mereka ini masih arogan Mbak Dato. Apalagi sehat. Mereka tidak memikirkan hari akhir dari dunia lain. Yang mereka pikirkan hanya uang dan uang. Kami tidak peduli. Pokoknya kami kesini menuntut balas. Serahkan pusaka-pusaka itu, Dato. Tidak semudah yang kalian bayangkan untuk mengambil pusaka dari Mbak Dato. Setiap apa yang sudah kudapatkan itu tidak mungkin aku berikan kepada orang seperti kalian. Benar. Jam kalian. Orang-orang Alasannya kenapa? Kenapa tidak bisa? Kalau pusaka ini kuberikan pada kalian hanya membuat keonaran di dunia ini, itu sama saja menghancurkan ibadahku yang berpuluh-puluh tahun aku dirikan. Itu berarti kalian takut, Dato. takut katanya Mbak Dato. Madatu, Allah Akbar. kau bicara ibadah. Ya. Kalau kami ibadah, apa harus kami bicara dengan kau? Lapor dengan kau. Hei, Benar, Bang Udin. dengarkan aku. Ya. Mata kita diberikan Allah satu buah mata untuk bisa melihat benar dan salah, bisa kita lihat lewat mata. Sebelum mata batin kita yang keluar, mata luar ini sudah bisa nampak. Salah kau kalau mata satu. Apa yang sudah kita lihat, apa yang sedang kalian lakukan, itu sudah ada semua terbukti kesalahannya. Benar. Jadi apa pembelaan apa yang akan kalian lakukan? Susah kalau bicara orang yang pikirnya pendek. Jarwo seperti ini. Benar, Walaupun kita jelaskan juga, mereka tidak. Mungkin Tidak akan sampai otaknya mereka. melihat uang 100.000 juga mungkin belum pernah mereka. Nah ini susahnya ini. Iya. Mereka ini sombong sekali. Dari tahun Mbak ke Dato, tahun, Mbak Dato ya, uang itu berubah, Mbak Dato. Nah, mungkin kalian melihat uang kertas juga gambar monyet mungkin. Ah, sekarang udah gak pakai lagi gambar monyet. Gambar apa? Gambar muka kalian. Pahlawan. Sebentar lagi Bos Mahesa bakal jadi gambar di uang itu. Kenapa? Karena dia punya uang. Dengar kau. Jadi pahlawan uang. Pohon uang. Pohon uang. Bodoh kalian semua berdua. Katanya ngerti, Jarwo. Susah. Kita Mana tuh? mereka. Mengusir mereka nih harus cara bagaimana sebenarnya? Biarkan saja dulu bicara dia. Musir-musir. Nah saja kau. Jaga mulutmu, Jack. Puaskan dulu mereka berbicara. Ini kau. Jaga mulutmu. Ini kerjaan kau, Mbak Dato. Jadi apa seperti ini? Hilang, Bang Udin. Gembel, Bang Udin. Gembel. Berapa kau dapat duit jual kereta ini? Hah? Aku tahu Kau bilang halal. Hah? rezeki yang kita dapatkan walaupun sedikit itu barokah. Sudah pasti kita menikmati ini kedamaian.
daripada kalian memiliki uang miliaran, jutaan yang kalian dapat kalian tidak. Kau sudah amat terus kau ini. Ngajar kau. Mati ingin. Allah Masih seperti itu. Kenapa sih? Kau bilang aku takut. Jadi tampaknya tangannya sudah Pas bangunin. Allah takut ada bunga. Ngajar kau. Aku takut ada bunga dari sini. Karena tidak mungkin mereka ini. Kalian takut? Hah? Tidak mungkin mereka berdua. Tidak mungkin mereka berdua. Ini mau kau. Ini mau kau. Kurang ajar. Kurang ajar. Sini kalau kau berani. Pergi kalian. Sini kalau kau berani. Oh, jadi kau menantang kita Madato. Aku tidak pernah takut dengan kalian. Tidak pernah takut. Sini kalau kau berani. Madato, mereka ini kalau datang biasanya berapa orang Madato? Ya mungkin saja ada orang lain di belakang mereka. Tidak mungkin. Mereka hanya datang berdua. Mereka ini sudah patah tangan ini dan badan. Kami tidak jadi pengecut pada tuh. Jadi Kami datang hanya berdua. Hah? hanya berdua katanya Madato. Dengan ucapan Satu lawan satu. tujuan kalian memanggil kami untuk ke bawah ini apa? Kenapa? Sudah kami persiapkan surprise untuk kalian. Oh, sudah disiapkan. Apa? Ulang tahun atau apa? Kado? Lihat saja nanti. Lihat saja nanti. Ayo, Bro. Kami tidak akan pernah pergi sebelum kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Jadi mereka ini ingin mengajak kita kemana ini Madato? Ya sudah kita turuti saja. Yang penting mereka keluar dari tempat ini.